warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum mulai, mari kita panjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya karena berkah, kasih sayang, karunia, dan nikmat-Nya, kita semua dapat kembali berkumpul untuk menuntut ilmu di kajian Sisesa. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada sebaik-baik makhluk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Masya Allah, jazakallah khair wa barakallahu fiq. Kami sampaikan kepada gurunda kami, Ustadz Dr. Syafiq Basalamah Hafizahullah, yang kembali berkenan untuk berbagi ilmunya di kajian Sisesa hari ini. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Dan atas nama Sisesa, izinkan saya juga mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran akhwat di kajian Zoom hari ini. Dan selama kajian mohon matikan atau mute suara, matikan atau off video, serta mohon untuk mengganti profile picture dengan selain foto. Mohon perhatikan dan aktifkan chat untuk mendapatkan info dan silahkan mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang akan tercantum di chat room ataupun bisa langsung dituliskan di room chat. Silahkan raise hand jika ingin bertanya. Insya Allah beberapa jamaah akan dipersilahkan bertanya langsung kepada Ustadz dan lainnya akan saya bacakan sesuai dengan ketersediaan waktu. Tafadol Ustadz untuk kita memulai kajiannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi mil'as samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah dan segala puji hanya milik Allah sepenuh langit dan bumi. Dialah yang memberikan kepada kita segala nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian nggak akan mampu menghitung. Tapi kalau kalian hendak menghitung kesusahan, kesulitan, musibah yang menimpa kita, kalian akan dapat menghitung. Karena sejatinya nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk kekasih-Mu, untuk manusia terindah yang Engkau pilih sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tema kita hari ini tentang pilihan yang sulit. Kita akan berbincang tentang poligami. Yang mungkin sebagian perempuan berat bagi dia tatkala suaminya menikah lagi. Dan tidak sedikit wanita yang juga berat baginya untuk menjadi istri yang kedua, atau istri yang ketiga, atau istri yang keempat. Berapa banyak perempuan yang harus berhadapan sama keluarganya
Karena mereka tidak mau putri mereka menjadi istri yang kedua. Mereka tidak mau mendengar ucapan-ucapan yang kurang menyenangkan bahwa putrinya menjadi pelakor. Dan ternyata poligami ini juga pilihan yang berat buat seorang laki-laki. Mungkin sebagian wanita memandang hal itu tidak berat. Padahal ada tanggung jawab yang besar. Ada beban yang berat. Ada pertimbangan yang harus mapan. Yang harus dia lakukan. Sebelum dia melangkah untuk berpoligami. Dia memikirkan, mampukah dia mempertahankan rumah tangganya? Mampukah dia untuk tetap menjaga keutuhan dia, istrinya, mertuanya, anak-anaknya, tetangga-tetangganya, masyarakat yang dia hidup di sana. Ahibati fillah, tapi itulah kehidupan. Kehidupan ini tidak mengikuti nafsu dan keinginan kita. Tapi nafsu dan keinginan kita yang harus ikut aturan Sang Pencipta. Ya, kita memiliki keinginan. Bahkan terkadang keinginan kita itu kelewatan. Melewati aturan-aturan yang Allah buat. Kita punya cita-cita. Bahkan kita bermimpi. Kita merajut mimpi kita. Tapi ternyata yang terjadi bukan apa yang kita mimpikan. Ternyata sebaliknya yang terjadi. Apa yang harus dilakukan seorang mukmin menghadapi semua itu? Tatkala Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Kita ini semua mengaku orang yang beriman. Tapi tahukah kita apa itu iman? Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Jibril yang didengarkan oleh para sahabatnya, yang dinukil oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in, dan hadis itu sampai kepada kita. Penjelasan tentang hakikat iman. Antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Yakin, percaya dengan menerima. Yakin, percaya dengan menerima. Bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabb kita. Tuhan yang berhak disembah semata. Dan kau beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Engkau beriman dengan utusan-utusan Allah. Dengan semua utusan Allah. Engkau beriman dengan kitab-kitab Allah. Engkau beriman dengan hari akhir. Kehidupan ini akan selesai. Iya. Ada habisnya. Engkau beriman bahwa dunia akan hancur. Apa yang dibangun oleh manusia? Gedung-gedung pencakar langit, jembatan-jembatan yang indah, pesawat-pesawat, semuanya akan hancur menjadi debu. Lalu kita akan dibangkitkan kembali. Kau harus percaya dengan kehidupan itu. Di sana ada balasan. Hari itu disebut dengan hari hisab, hari penghitungan. Dunia ini hari beramal. Kerja yang kau kerja terus. Kau beramal. Dan kadangkala kita tidak merasakan hasil dari pekerjaan kita. Kalaupun ada yang merasakan hasilnya, itu pun sementara. Kemudian akan ditinggal. Tapi di sana ada kehidupan yang abadi. Engkau harus beriman. Kalau engkau orang Islam, disitulah tempat istirahat yang sebenarnya.
Disitulah tempat engkau merasakan segala keringat yang kau kucurkan. Segala kelelahan yang kau rasakan. Segala kegundahan yang melewati hatimu. Kau akan merasakan balasan untuk penyakit, untuk petaka, untuk musibah. Dan untuk apa saja yang kau kerjakan di muka bumi. Di situ ada surga dan ada neraka. Kemudian gak cukup beriman dengan 5 rukun tersebut. Ada 6 rukun iman. Yang keenam adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir ilahi. Yang baik dan yang buruk. Engkau beriman dengan ketentuan Allah Azza wa Jal yang engkau sukai dan yang engkau tidak sukai. Semuanya dari Allah Azza wa Jal, dan tugas kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal adalah menerima. Yang baik itu dari Allah, yang buruk dari diri kita sendiri. Jadi kalau bicara pilihan yang sulit, yaitu bicara poligami. Di dalam Al-Quran Karim, Allah Azza wa Jal secara khusus berbincang tentang poligami. Mungkin kita bisa baca di 2 ayat di 1 surat. Yang surat ini bernama surat perempuan-perempuan. Surat An-Nisa. Allah berbicara khusus tentang anti. Karena mungkin ini akan terasa lebih berat buat anti. Nah, kita baca di ayat ketiga di surat An-Nisa. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Barakallahu fiik. Dahulu orang-orang itu memelihara anak yatim. Yang biasanya anak yatim itu dari kerabat mereka sendiri. Sepupu mereka. Kadangkala pamannya meninggal dunia. Sepupunya nih, keponakan pamannya merawat anaknya pamannya yang kehilangan bapak. Setelah tumbuh besar, kadangkala yang merawat ini tertarik sama itu anak. Ingin menikahinya. Tapi dia tidak mau memberikan hak kepada anak yatim itu. Maharnya yang sesuai, yang semisal, tidak. Maka Allah Azza wa Jalla mengarahkan para lelaki, udah jangan nikahin mereka. Kalau nantinya kalian melakukan kezaliman sama anak-anak yatim itu, biar dia nikah dengan laki-laki lain. Kemudian kalian nikahi. Kalian bisa menikahin perempuan lain yang kalian senangi. Perempuan yang baik-baik. Berapa? 2, 3, 4. Jangan maksa untuk menikahin anak yatim itu. Yang dapat mengantarkan kalian kepada kezaliman. Terus kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, ya cukup 1. Itu lebih baik buat kalian. Atau budak hamba sahaya kalian. Itu lebih baik, lebih menyelamatkan kalian daripada kezaliman.
Baik. Ayat yang kedua. Di surat An-Nisa ayat 121. Nah, Anda kayaknya salah jemaah. Nah, ini ayat 121. Nah, tunggu sebentar. Nah, ayat 129. Afwan, bukan 121, tapi ayat 129. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Dari dua ayat ini, Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan jumhur umat Islam memahami beberapa hukum. Yang pertama, diperbolehkan poligami, dibolehkannya seorang laki-laki menikah lebih dari satu sampai batasan yang paling banyak adalah 4. Sehingga tatkala ada sahabat yang masuk Islam dan dia memiliki 10 istri, Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, hanya 4 yang boleh engkau miliki. Amsik alaika 4. 4, sisanya nggak boleh. Diperbolehkan na'am. Karena dalam prakteknya para sahabat Nabi banyak yang menikah lebih dari 1. Tapi setelah turunnya ayat ini nggak ada yang istrinya lebih dari 4. Yang kedua, poligami. Itu sebuah syariat yang bersyarat. Syaratnya apa? Syarat keadilan. Dia harus berlaku adil kepada istri-istrinya. Barang siapa yang nggak yakin dia mampu memenuhi syarat ini, maka nggak boleh dia nikah lebih dari 1. Kalau dia maksa menikah lebih dari 1, mengikuti nafsunya, mengikuti syahwatnya, padahal dia tahu kalau dia nggak mampu untuk berlaku adil, maka ketika itu dia berdosa, walaupun pernikahannya sah. Yang ketiga, adil yang disyaratkan dalam ayat tadi yang kita baca, di ayat yang pertama, itu adil dalam urusan materi. Dalam urusan rumah, tempat tinggal, dalam urusan makanan, minuman, pakaian, dalam urusan bermalam, itu keadilan yang dimaksud dalam ayat pertama. Kemudian hal yang keempat, di ayat pertama itu
mengandung isyarat kepada syarat lain buat yang mempoligami, yaitu memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Ingat, memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya dan anak-anak mereka secara bersamaan. Yang tidak mampu untuk memenuhi hak istri-istrinya, nggak mampu dia untuk memberikan nafkah, untuk memberikan tempat tinggal, maka nggak boleh dia untuk berpoligami. Kenapa? Allah Azza wa Jalla menjadikan laki-laki itu pemimpin. Salah satu sebabnya adalah wabima anfaqu min amwali. Karena mereka memberikan nafkah dari harta mereka kepada istri-istri mereka, kepada perempuan tersebut. Lalu ada hadis Nabi alaihissalam berkaitan dengan nikah, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia meriwayatkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an. Kita dulu hidup bersama Nabi SAW. Waktu itu kita masih muda-muda ya. Kita nggak punya fulus. Nggak punya fulus. Nggak punya apa-apa gitu. Rumah nggak punya. Mungkin sebagian punya. Sebagian ashabus suffah tidur di masjid. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Karena menikah itu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Yang enggak mampu hendaklah dia puasa. Apa makna kemampuan? Ada dua penafsiran ulama, yang sebenarnya dua penafsiran ini nanti ujungnya satu. Yang pertama mentafsirkan ba'ah adalah kemampuan untuk jima. Itu yang pertama. Di mana orang yang punya kemampuan seksualitas, nah dia menikah. Tapi kemampuan ini harus dibungkus dengan kemampuan memberikan nafkah. Baru dia menikah. Mana bak yang kedua? Ya nafkah itu sendiri. Punya kemampuan untuk menikah. Punya materi, punya uang. Yang dengan itu dia bisa menikah dan memberikan nafkah kepada perempuan tersebut. Yang nggak mampu, maka Nabi SAW memberikan arahan, yaitu apa? Puasa. Kemudian yang kelima, hal kelima yang dapat disimpulkan dari dua ayat tadi, di ayat kedua Allah Azza wa Jalla mengatakan kalian nggak akan mampu berlaku adil di antara wanita walaupun kalian berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Ini bicara keadilan cinta, keadilan hati. Maka yang kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan arahan jangan sampai kalian terlalu condong kepada salah satu istri kalian. Lalu meninggalkan yang lainnya terkatung-katung. Jangan. Kalian tetap berusaha. Jadi Allah tidak menyuruh menceraikan. Tapi Allah mengatakan hendaklah engkau memperbaiki. Dengan tidak membuat perempuan itu seakan-akan nggak punya suami. Dia punya suami, secara legalitas perempuan ini bersuami, tapi secara realita ya kayaknya nggak punya suami. Itu yang dijelaskan dalam ayat yang kedua tadi. Ahibati fillah. Mungkin sebagian bertanya, khususnya di masa seperti sekarang ini.
tatkala banyak wanita-wanita yang menuntut kesamaan antara laki-laki dan wanita. Tidak sedikit lembaga-lembaga mungkin yang dinamakan membela hak-hak para wanita yang beranggapan bahwa poligami itu salah satu bentuk kezaliman kepada wanita. Kalau yang mengatakan itu orang kafir, wajar. Karena memang dia nggak menerima agama Allah ini. Tapi kalau yang mengatakan itu muslim, ya, bahkan dia beranggapan poligami tadi ini salah satu bentuk diskriminasi terhadap para wanita, menzalimin mereka, maka dipertanyakan keimanannya. Kenapa di awal tadi Anda berbicara tentang rukun iman? Karena ini konsekuensi dari keimanan kita. Apa sih sebab-sebab yang membuat tahajud itu diperbolehkan? Ada sebab-sebab umum dan ada sebab-sebab khusus sebenarnya. Kalau sebab-sebab umum ya terkadang terjadi di masyarakat itu jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Khususnya di daerah-daerah konflik ya, yang terjadi peperangan umpamanya. Jadi poligami ini menjadi solusi untuk menyelamatkan para wanita agar mereka nggak perlu ya, akhirnya capek-capek bekerja. Akhirnya anak-anaknya tidak terurus. Sehingga poligami menjadi solusi. Oleh karena itu disyariatkan. Yang kedua, sebab umum juga memperbanyak anak keturunan. Berapa banyak wanita yang malas punya anak banyak. Capek kata dia. Sedangkan memperbanyak keturunan itu salah satu tujuan pernikahan. Bahkan menjadi target Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala ada seorang yang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menikahi wanita yang cantik, yang bangsawan, tapi dia mandul, Nabi menolak. Sahabat ini minta izin gitu. Tapi jangan. Sampai 3 kali dia minta izin kepada Nabi SAW. Karena dia tertarik sama wanita ini. Akhirnya Rasul SAW mengatakan, Tazawwajul walud al-wadud, fa inni mukathir bikumul ummah. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, banyak anaknya. Karena aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Itu sebab umum. Wanita memiliki masa subur. Sedangkan seorang laki-laki itu biasanya ya nggak ada waktu putusnya kesuburan dia. Sedangkan wanita sampai waktunya menopause karena udah nggak bisa punya anak ya. Atau kadang-kadang dia juga capek, lelah, ini, itu. Berapa banyak yang suami kepingin nambah anak tapi istri aduh capek bang ini itu. Maka ini solusi ini sebab umum. Poligami untuk memperbanyak keturunan. Adapun sebab-sebab khusus ya. Ini sebab-sebab yang kadang-kala subjektif berkaitan dengan kondisi orang-orang itu sendiri. Di antaranya yang pertama adalah ada laki-laki yang tidak cukup dengan satu istri. Dia memiliki birahi yang mungkin dia ingin dia salurkan. Sedangkan istrinya tua sudah, umurnya sedangkan birahi dia masih ada. Atau istrinya udah capek melayani suaminya. Ada perempuan yang udah capek lah, dia mungkin juga hasrat, hasrat seksual dia juga sudah melemah. Ada yang seperti itu. Jadi ini sebab yang khusus, yang perorangan beda-beda dari satu sama yang lainnya. Atau ada perempuan yang ketika datang bulan, panjang datang bulan.
Sehingga membuat sang suami memerlukan istri lagi. Sebab yang kedua, sebab khusus yang kedua adalah ada perempuan yang mandul, yang tidak punya anak. Maka disinilah menjadi pilihan suami untuk tidak menceraikan istri. Terus pilihannya apa? Ya nikah lagi gitu. Ini kita bicara sebab khusus. Istrinya mandul ya, udah bertahun-tahun. Kadangkala sang suami sabar ya. Karena sama-sama jemaah. Ketika sang suami yang mandul, istri kepingin punya anak, istri nggak bisa kawin lagi. Tapi dia bisa gugat cerai untuk menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan kalau laki-laki yang menghadapi istrinya yang mandul, ada pilihan buat dia. Apa pilihannya? Menikah lagi tanpa menceraikan istrinya. Sehingga tetap dia punya istri yang pertama dan istri yang kedua yang mungkin darinya dapat punya anak. Kemudian yang ketiga, sebab khusus ini ada perempuan-perempuan yang sakit. Ini kondisi khusus lagi. Yang terkadang dia tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dia sebagai seorang istri. Karena ya itulah ujian tadi kita bicarakan. Ada yang diuji dengan penyakit ya, lemah perempuan ini. Sebentar-sebentar sakit ya. Sampai anak ingat ada seorang ustadz ya, rahimahullahu ta'ala, yang dia cerita istri dia kedua itu pilihan istri dia yang pertama. Kawannya dia Ustaz. Karena memang istri anak yang pertama itu sakit-sakitan. Sehingga dia sadar. Dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. Maka ini sebagai bentuk kesetiaan suami juga. Jangan diceraikan istrinya. Terus gimana? Ya nikah lagi. Ini salah satu bentuk kesetiaan. Karena ada sebagian orang yang berpikir, ini gimana ini suami? Ketika istrinya sakit, dia kawin lagi. Ini salah satu bentuk kesetiaan. Ketika sang suami tidak berzina di luar sana. Yang pertama. Yang kedua, ketika suami tidak menceraikan istrinya. Dia memilih tetap bersama istrinya. Yang mungkin kalau nggak setia, ya udahlah, lepas saja istrinya sudah. Udah sakit-sakitan kok. Aku mau cari yang lainnya. Enggak, sang suami tetap hendak merawat istrinya. Hendak bersama dia. Dan dia memilih untuk menikah dengan wanita yang lain. Ini sebab khusus. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kebencian suami kepada istri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ, kalau kalian benci sama istri-istri kalian. Apakah Allah menyuruh sang suami menceraikan istrinya? Allah mengatakan, فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Bisa jadi yang kalian benci, di balik itu ada kebaikan. Allah buat, ada banyak kebaikan di sana. Ada suami yang nggak suka sama istrinya. Ada istrinya mungkin ya kalau ngomong nggak nyaman, nyakitin hati. Kadangkala ada masalah antara suami sama keluarganya istri. Dan susah untuk diselesaikan permasalahan tersebut. Terus gimana solusinya? Ya, salah satu solusinya adalah menikah lagi. Jangan diceraikan. Ya udah engkau sabar menghadapi istrimu. Yang kadangkala jemaah namanya benci ini membuat hidup itu nggak nyaman. Sang suami mau menggauli istrinya dalam kondisi ada kebencian itu nggak nyaman. Mau menggauli istrinya yang cerewet, yang ada perempuan-perempuan yang ngomongnya nyakitin hati. Dia tuh, tapi dia kesian mau menceraikan, ada anak-anak di sana gitu. Sehingga sebagai bentuk kesetiaan,
akan nikah lagi. Dan bisa jadi dengan dia menikah lagi, sang suami ini, dia punya istri yang kedua, nanti bisa jadi kembali cinta itu. Berapa banyak suami yang kurang bersyukur sama istrinya. Tapi tatkala dia menikah dengan istri kedua, dia Masya Allah, ternyata istri anak yang pertama itu sudah sangat baik banget ya. Anak dapat serigala sekarang ini. Kadang-kala seperti itu. Dan kita tahu, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Qulubu bani Adam baina asabi'ir rahman. Baina asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Hatinya anak manusia itu berada di antara jemari-jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah. Jadi ini salah satu sebab khusus ya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, sebab khusus dari diperbolehkan poligami ini, ada suami yang sering keluar kota. Bahkan ada suami yang kerjanya di luar kota. Dia merantau. Ada dua pilihan dia. Dia menikah di sana. Atau dia na'udzubillah menyalurkan syahwatnya dengan berzina. Atau dia menceraikan istrinya yang pertama dan dia nikah di tempat. Jadi tiga pilihan. Yang pertama, dia menikah dengan istri kedua. Menikah lagi di sana. Tanpa menceraikan yang pertama. Atau dia menceraikan yang pertama, dia menikah dengan perempuan lain di situ. Atau yang ketiga, na'udzubillah, dia berzina untuk menyalurkan syahwatnya. Atau dia bersabar. Itu pilihan. Maka di sini ada orang-orang yang subhanallah memang kerjanya di luar kota, kadang-kala ada yang 6 bulan sekali harus balik ya. Ada yang istrinya nggak bisa diajak ya. Bahkan ada laki-laki yang terikat dengan gimana Ustaz, istri anak ini apa istilahnya LDR ya. LDR. Istrinya kerja di pemerintahan mamanya nggak bisa dia dibawa. Sang suami juga kerja di tempat lain yang nggak bisa dia ke tempat istrinya. Terus solusinya apa? Poligami menjadi solusi. Ini sebab khusus poligami. Baik. Yang ke-6. Yang ke-6 ini sebab khusus ada laki-laki yang memang melihat seorang wanita yang dia anggap cantik, soleha. Dia ingin dengan perempuan tersebut. Ini sebab khusus. Dia tertarik sama perempuan tersebut, yang dia soleha, kata dia. Yang mungkin dia tidak melihat hal-hal keistimewaan itu ada di istrinya. Gimana sekarang? Apakah dia menceraikan yang pertama baru dia menikahin perempuan ini? Atau dia tetap? Ya kalau kita bicara termasuk kesetiaan dia jangan ceraikan yang pertama. Lagi kadang-kala sudah punya anak, ya kadang-kala kan ada perempuan-perempuan yang setelah punya anak, banyak anaknya setelah tua. Apakah mau diceraikan? Enggak. Bentuk kesetiaanmu engkau tidak menceraikan. Terus menikah kembali? Iya. Enggak ada masalah. Dia melihat ada perempuan yang dia tertarik sama orang tersebut, umpamanya memang perempuan tersebut. Ya. Itu menjadi sebab khusus. Sebab yang ketujuh, bisa jadi perempuan yang menawarkan diri kepada laki-laki tersebut. Sebagaimana kita lihat di masa Nabi yang alaihissalam, datang perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi yang alaihissalam. Atau orang tua yang menawarkan putrinya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putrinya, datang, engkau mau menikah enggak? Aku punya putri. Ini jadi sebab. Awalnya dia nggak punya niat untuk poligami karena ada yang nawarin ya ini itu dia lihat ya. Akhirnya dia terima. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa sebab terjadinya poligami. Dan secara umum diperbolehkan. Tapi dengan syarat. Ingat, poligami ini diperbolehkan dengan syarat. Tadi yang sudah kita bicarakan
Syaratnya ya dia punya kemampuan secara fisik untuk memuaskan istri-istri. Yang kedua, dia punya kemampuan secara materi untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Yang ketiga, dia punya kemampuan untuk berlaku adil di antara istri-istri. Karena laki-laki yang menikah lebih dari satu, dia harus siap menghadapi apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam rumah tangganya ada ya kerikil-kerikil kecil ya. Karena kecemburuan di antara wanita itu tetap ada. Jadi yang pertama dia punya kemampuan. Yang kedua, Allah Azza wa Jal ketika membolehkan poligami ini, tapi Allah melarang poligami itu mengumpulkan antara bibi sama keponakannya. Nggak boleh. Tidak boleh mengumpulkan antara dua saudari, kakak beradik. Nggak boleh. Subhanallah, disinilah salah satu hikmahnya, jangan sampai poligami itu membuat silaturahim ini putus. Karena potensi adanya masalah ketika orang berpoligami, itu satu hal yang wajar. Haibati fillah. Jangan dua istri, satu istri aja. Ada potensi keributan terjadi. Maka bagaimana dengan dua istri atau tiga atau empat? Makanya Allah melarang seorang laki-laki menikahi bibi dan keponakan. Atau menikahi kakak beradik. Apa hukum poligami sebenarnya, jemaah? Apakah dia itu dianjurkan? Atau dia itu hanya boleh-boleh saja? Ada dua pendapat para ulama. Ketika seorang memang nggak cukup dengan satu orang, dengan satu istri, maka selesai, dia silahkan poligami. Itu jadi baik buat dia berpoligami, tatkala memang dia memerlukan hal itu. Tapi gimana kondisinya? Ini orang cukup sama satu istri. Apakah poligami untuk dia itu menjadi sesuatu yang dianjurkan? Dianjurkan, ayo engkau itu banyak fulusnya engkau ini. Alhamdulillah sayang duitmu. Engkau juga bisa memberikan nafkah kepada perempuan-perempuan tuh yang nggak punya suami. Ya. Insya Allah uangmu cukup gitu loh untuk hal itu. Atau kalau memang sudah satu, itu yang lebih utama, udah satu. Potensi ribut nanti kalau engkau nikah lagi. Jadi ada dua pendapat ulama. Yang pertama, yang berpendapat bahwasanya lebih baik satu. Kalau cukup, ya, bicara cukup. Dia cukup, alhamdulillah. Dia secara nafsu dia terpenuhi. Dia dilayani sama istrinya dengan baik. Pokoknya kebutuhan dia sebagai suami terpenuhi. Maka pendapat yang pertama mengatakan lebih baik dia satu. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Husain Al-Imrani qala Syafi'i wa uhibbu an yaqtasira ala wahidatin wa in ubiha lahu akthar. Aku lebih menyukai dia mencukupkan dengan satu istri. Walaupun dia diperbolehkan untuk lebih dari itu. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla tadi yang di surat An-Nisa ayat 3, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut, berpotensi takut berlaku tidak adil, maka cukup satu. Atau yang menjadi budak-budak sahaya kalian. Karena itu satu itu akan lebih menyelamatkan kalian. Tuh. Satu itu akan lebih menyelamatkan kalian dari kezaliman sebenarnya. Kemudian Al-Mardawi yang bermadhab Hambali, dia juga mengatakan wa yustahabbu aydan an la yazida ala wahidatin in hasala bihal i'faf ala sahih min al-madhhab. Dikatakan dan dianjurkan juga
untuk tidak menambah lebih dari satu. Kalau memang dia sudah bisa menjaga kehormatan dirinya dengan satu itu. Ini pendapat yang sahih dari madhab, yani madhab Hambaliyah. Kemudian qala Ibnu Khatib As-Sallamiyah, jumhurul ashab istahabbu an la yazida ala wahidah. Kebanyakan dari madhab Hambali, tidak semuanya berarti, mereka lebih menganjurkan untuk tidak menambah lebih dari satu. Kemudian waqala al-Hajawi wa yustahabbu. Ini disebutkan dan dianjurkan anda yazida ala wahidatin in hasala bihal i'faf. Dan cukup satu, kalau dia jangan nambah lebih dari satu. Kalau memang itu sudah cukup memenuhi dia untuk menjaga kehormatan dirinya. Lima fihi minat ta'arud lil muharram. Karena menikah lebih dari satu itu berpotensi untuk melakukan yang haram sebenarnya. Tadi melakukan kezaliman kepada istri untuk tidak berlaku adil ya. Karena Rasul SAW mengatakan man kana lahum ra'atan famala ila ihdahuma, barang siapa memiliki istri dua kemudian dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi shiqquhu, rusuknya ini akan condong. Seperti orang kena stroke, dia jalannya pun akan miring. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua enggak. Dia dianjurkan. Karena ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sebaik-baiknya umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Di mana dia dapat menolong orang lain, ya. Dia dapat membantu para wanita, menyelamatkan janda-janda. Karena kadang ada yang berpikir, Ustaz, ya udah nggak usah nolongin janda. Kalau memang mau nolongin janda, kasih duit. Yang diperlukan mereka bukan hanya duit. Mereka perlu status. Mereka juga punya naluri, mereka juga punya syahwat yang harus dipenuhi. Kadangkala anak itu juga, tadi ada anak-anak yatim di janda tersebut yang butuh yang namanya pengayoman, maka nikah lebih dari satu itu dianjurkan. Ini pendapat yang kedua. Dan Anda melihat kepada kondisi sebenarnya. Kapan engkau dianjurkan dan kapan engkau ya janganlah. Ahibati fillah. Jadi ini pilihan yang berat. Buat siapa? Buat suami dan buat istri. Suami ya harus punya pertimbangan yang matang. Ya. Jangan sampai rumah tangganya jadi hancur. Gara-gara dia tidak mampu berlaku adil. Jangan-jangan atau jangan sampai dia menikah lebih dari satu, ingin bersenang-senang, ternyata yang ada azab yang dia rasakan. Karena dia tidak mampu berlaku adil. Atau ternyata dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Itu terjadi di masyarakat. Terus bagi para wanita. Jadi Ana sejak kemarin ya tadi juga Ana membaca fatwa-fatwa para ulama tentang banyak wanita yang mengeluh, mengadu tentang suaminya yang menikah lagi. Bahkan ada perempuan yang sampai stres. Sampai harus minum obat penenang, sampai harus konsultasi sama psikiater, anak-anaknya terbengkalai. Ada perempuan yang tanya, Ustaz, Ana ini sudah bertahun-tahun suami Ana nikah lebih dari satu. Tapi kok sampai sekarang ini ya masih belum dia dapat merasakan ketenangan ya dengan kondisi yang ada. Jadi berita suami poligami itu terkadang buat sebagian perempuan lebih
menyakitkan atau lebih sulit buat dia daripada diceraikan sama suami. Makanya terkadang perempuan itu milih cerai. Ketika dia dengar suaminya kawin lagi, dia milih cerai. Seakan-akan perceraian itu buat dia lebih ringan daripada suaminya poligami. Ini masalah yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena kita bicara syariat Allah Azza wa Jalla. Terkadang sebagian perempuan itu dia lebih sabar, lebih menerima, bukan lebih menerima. Kemarahan dia itu lebih rendah ketika dia dengar suaminya selingkuh daripada dia dengar suaminya kawin lagi. Jadi amarah dia itu berbeda. Ketika dia dengar suaminya kawin lagi, itu sudah nggak ada maaf buat suaminya. Udah nggak mungkin. Tapi suaminya selingkuh, ya dia marah juga perempuan tersebut. Tapi tidak semarah ketika dia mendengar suaminya nikah lagi. Ini sebagian wanita. Terus apa solusinya buat perempuan dibuat istri pertama? Buat istri pertama. Yang pertama tentunya dia memandang nikmat Allah itu banyak. Nikmat Allah itu banyak. Kalau dia sudah punya anak, dia punya keluarga yang baik, dia punya suami yang itu nikmat Allah SWT. Ketika kenikmatan dia berkurang, umpamanya dia pandang, hendaklah dia memandang kepada nikmat Allah yang lain. Kemudian yang kedua, ya hidup ini perlu perjuangan. Perlu kesabaran. Suaminya mau kawin lagi, nggak kawin lagi, dia harus bersabar. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Yang hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Sebagian mensahihkan hadis ini, sebagian mendhaifkan hadis ini. Dari Jabir bin Abdullah, qala, "Baina nahnu qu'udun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kita sedang duduk bersama Rasul SAW. Idh atathum ra'ah. Tahu-tahu ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW. Nabi sedang bersama para sahabat. Faqalat, "Ya Rasulullah, ana wafidatun nisa ilai." Wahai Rasulullah, aku adalah utusan para wanita kepadamu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Rabbur rijal wa rabbun nisa Allah Azza wa Jalla. Tuhannya para lelaki dan Tuhannya para wanita adalah Allah Azza wa Jalla. Wa Adam abur rijal wa abun nisa. Adam itu bapaknya laki-laki dan bapaknya para wanita. Wa Hawa umur rijal wa umur nisa. Dan Hawa itu adalah ibunya kaum laki-laki dan ibunya kaum wanita. Wa ba'atsaka 'azza wa jalla ila rijali wan nisa. Dan Allah mengutusmu kepada laki-laki dan wanita. Farijalu idza kharaju fi sabilillah faqutilu fahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kaum laki-laki itu ketika mereka keluar berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, lalu mereka tewas, mereka mati syahid, maka mereka hidup di sisi Allah Azza wa Jalla mendapatkan rezeki. Wa idza kharaju falahum minal ajri ma qad alimta. Kalau mereka keluar, mereka dapat pahala. Kalau mereka nggak mati itu, mereka keluar aja, pulang, hidup. Mereka dapat pahala sejak keluar dari rumahnya. Itu seperti pahala orang yang sholat terus, yang puasa terus. Sampai mereka pulang. Itu pahala kaum laki-laki. Wa nahnu nakhdumuhum. Wa nahbisu anfusana alaihi. Sedangkan kita nih, melayani mereka. Kita menahan diri kita untuk mereka. Famadza lana minal ajr.
Terus, apa pahala buat kita? Apa pahala buat kita? Subhanallah. Apa pahala buat perempuan ini? Ketika dia sabar. Ini bicara suaminya berjihad, dan Allah yang dipikirkan perempuan ini pahala di akhirat nanti. Ini perempuan tidak berbincang tentang kesenangan duniawi. Karena dia tahu dunia mau panjang, mau pendek, semua akan mati dan meninggalkannya. Maka yang dia pikirkan, kita dapat pahala apa jadi istri mereka, ngurusin anak-anak mereka. Apa pahala kita? Sedangkan kita tahu pahala bagi mereka. Apa kata Nabi SAW? Aqri'in nisa minnis salam. Sampaikan kepada wanita-wanita itu salamku kepada mereka. Wa quli lahunna. Dan katakan kepada mereka, inna ta'ataz zawj ta'dilu ma hunalika wa qalilun min kunna taf'alu. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ketaatan kepada suami itu setara dengan pahala yang diberikan kepada suami-suaminya. Tapi sedikit di antara kalian yang melakukan. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis tadi Anda sampaikan di awal, diperselisihkan kesahihannya, tapi sebagian mensahihkan hadis ini. Maka bagi para wanita, tatkala dia harus bersabar menghadapi suami yang menikah kembali, kemudian dia bersabar, tetap taat kepada suaminya. Ketaatan dia karena Allah yang nyuruh dia taat. Maka ingat, perempuan yang sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Ini yang pertama. Jadi, hendaklah dia tetap taat. Tapi sabar menghadapi suaminya, karena dia harus nurut dalam kondisi tahu suaminya kawin lagi. Jadi berat dia mau nurut, tapi sabar. Karena kesabaran dia itu akan membuahkan surga Allah Azza wa Jalla dan masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Jamaah semuanya kepingin masuk surga. Kemudian dia sabar lagi karena ini ujian. Suaminya kawin lagi buat dia ujian. Karena ujian yang berat itu tadi ketika tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia maunya suaminya buat dia aja gitu. Tapi ternyata yang terjadi apa yang tidak dia inginkan. Dan Allah mengatakan, Jalla Jalaluhu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuh orang-orang yang sabar akan dikasih balasan tanpa perhitungan dari Allah SWT. Kalau semua pahala amalan itu dihitung, ditakar, sabar nggak ada. Nggak ada hitungan. Allah yang akan kasih. Nabi SAW mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kegundahan, kesedihan, apa yang mengganggu dia, kemudian perasaan-perasaan yang gak enak, sampai duri yang kena dia itu akan jadi penghapusan buat dosa-dosa. Dan ini bisa jadi penghapusan buat dosa-dosa sang perempuan. Ada perempuan yang dapat bala terus. Kata Nabi SAW, وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ. Ada seorang yang dapat bala. Di mana? Nih laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, terus dia dapat bala di dirinya, di anaknya, di hartanya, sampai dia berjumpa sama Allah, tidak punya dosa sama sekali. Kemudian ini sabar. Ketika nanti perempuan menerima, dia pertama sabar. Kemudian naik tingkatannya, dia berusaha untuk berbuat baik kepada suaminya. Lalu berbuat baik kepada istrinya, istri suaminya. Maka
insya Allah dia akan jadi orang-orang yang muhsin. Yang tingkatannya jamaah. Yang kata Allah SWT, innahu man yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah itu tidak akan mensia-siakan pahala buat orang-orang yang berbuat baik. Ada perempuan yang kayak gitu. Ada. Karena dalam pandangan dia, ana tidak memandang suami ana, ya Allah zat. Kau lihat suami udah na'udzubillah. Ana cuma memandang ana sebagai istri. Ana tetap akan berbuat baik. Ana berbuat baik kepada istrinya dia juga. Karena Anda berharap mendapatkan balasan yang tidak terhingga di sisi Allah. Anda ingin sampai kepada tingkatan ihsan yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Azza wa Jalla. Dan kalau tidak bisa mencapai tingkatan itu, ya dalam kondisi Anda selalu yakin Allah melihat Anda. Kemudian yang ketiga, kadangkala ada marah, perempuan marah. Dan dia menahan amarahnya, menahan emosinya, dia menahan lisannya. Ini dapat pahala lain lagi nih dia. Dengan melakukan itu. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga, salah satunya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Dia orang-orang yang menahan emosinya. Ketika dia akan disuruh memilih dari semua keindahan nanti pada hari kiamat. Ketika dia menahan emosinya, padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya. Ada perempuan yang nahan emosinya. Maka perempuan yang berakal. Bukankah setiap pagi dan petang dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Engkau ridha. Benar engkau ridha. Allah sebagai Rabb. Kau harus ridha dengan ketentuan Allah. Baik dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat. Atau hukum-hukum alam yang Allah telah tentukan. Engkau ridha dengan hukum-hukum Allah dan takdir-takdir Allah. Itu ucapan kita. Wabil islami dina. Ridha Islam sebagai agama. Yang mau tidak mau kita ikut aturan Islam. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Engkau ridha Nabi Muhammad sebagai nabi. Yang tentunya kita diperintahkan untuk taat, patuh, dan mengikuti jalan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tapi tetap itu pilihan yang sulit. Karena sejatinya masuk surga itu sulit. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda bersilakan. Alhamdulillah Ustaz. Sarannya. Dan alhamdulillah pertanyaan juga sudah mulai banyak. Ustadz Afwan gambarnya hilang. Oh ya, oke. Baik. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ukhti Sansa bisa bertanya langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau misalnya sebelum nikah gitu Ustadz, kita kayak mengadakan perjanjian pranikah, kalau kita nggak mau dipoligami gitu, boleh nggak sih Ustadz? Apakah itu termasuk salah satu tidak mengimani ayat-ayat tentang poligami? Ya seperti itu Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Berkaitan dengan syarat sebelum pernikahan. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan syarat yang paling wajib untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya dihalalkan para wanita. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah syarat untuk tidak dipoligami itu diperbolehkan? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Apakah syarat tersebut termasuk menghalalkan yang haram atau tidak? Dalam mazhab Hambali diperbolehkan syarat tersebut. Jadi ketika dia mensyaratkan untuk tidak dinikahi, maka syarat tersebut berlaku gitu. Kalau ternyata suaminya nanti nikah lagi, maka bercerai. Itu menjadi
menjadi alasan perceraian tersebut. Jadi perempuan ketika telah mensyaratkan hal itu dan suaminya melanggar, maka perceraian akan terjadi nantinya. Namun ulama yang lainnya mengatakan syarat tersebut nggak boleh sebenarnya. Karena tadi ada unsur menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dalam perjalanan tadi poligami itu menjadi solusi, bukan menjadi petaka sebenarnya. Berapa banyak perempuan yang tatkala suaminya punya istri lagi, dia merasa bisa bernafas. Dia nggak capek lagi melayani suaminya. Bahkan kadang-kala ada perempuan yang lebih suka suaminya berada di rumah istrinya yang kedua atau yang ketiga karena dia tidak terbebani dengan suaminya. Jadi masalah persyaratan itu ada khilaf di antara para ulama. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, saya kenal sekali dengan diri saya dan kenal sekali dengan suami saya. Suami saya tidak cukup dalam beragama dan wanita yang dia suka juga tampak belum berilmu dan tidak berhijab. Apakah boleh saya memilih untuk bercerai saja Ustadz? Ini juga ada beberapa Ustadz. Jadi bagaimana jika suami yang istri calon yang dipilih oleh suami tampaknya bukan dari wanita baik-baik, apakah boleh memilih untuk bercerai? Nah, barakallahu fiik. Ya jamaah, kalau bicara gugat cerai, apa sebenarnya alasan yang membolehkan seorang istri menggugat cerai suaminya? Ada banyak suami yang tidak taat kepada Allah SWT. Suami yang tidak sholat umpamanya. Suami yang tidak memberikan nafkah, yang itu menjadi kewajiban dia. Suami yang zalim sama istrinya. Itu menjadi alasan yang diperbolehkan istri menggugat cerai. Baik, kalau alasannya tadi suami mau nikah lagi atau menikah lagi dengan wanita yang tidak baik-baik. Dilihat, kalau ternyata suaminya ini menikahi wanita tersebut karena ingin memperbaiki wanita tersebut. Ini kadang-kala jadi dalih para laki-laki. Dan dia akan dihisab pada hari kiamat oleh Allah SWT. Karena innamal a'malu binniyat nantinya. Kalau ternyata memang tadi secara agamanya nggak cukup, maksudnya secara agama nggak cukup, ini seperti apa? Itu yang perlu ditanyakan. Apakah maksudnya suami tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dan sang istri menolak karena suami tadi, bukan karena suaminya kawin lagi, tapi karena suaminya tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dia. Tapi kalau suami melaksanakan kewajiban-kewajiban dia, meninggalkan yang haram, kemudian dia menikah lagi. Cuma tadi kan perempuan ini ya belum solehah, namanya seperti itu. Tapi secara hukum boleh dia menikahi perempuan tersebut. Namun kan dalam agama disuruh memilih yang agamanya baik. Bukan sembarang perempuan yang dinikahi. Jadi kalau hanya sekedar itu, ana rasa bukan alasan yang membolehkan dia. Tapi kalau dia melihat suaminya melakukan kezaliman, maka dia boleh gugat cerai pada waktu itu. Dia lebih condong kepada istrinya yang kedua, ya. Dia kadang-kala nggak adil, maka boleh dia gugat cerai pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya, Afwan Ustadz, ini agak lumayan banyak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Ahsanallahu ilaik ya Ustadz. Ustadz, Ana adalah istri kedua dan alhamdulillah rezeki suami Ana semakin membaik. Baru-baru suami Ana minta izin untuk kembali menikah yang ketiga dengan alasan secara ekonomi cukup untuk membangun sebuah keluarga lain. Apakah alasan ini cukup bisa diterima Ustadz? Karena saat ini total anak suami sudah 6 orang. Ana khawatir ke depannya belum tentu rezeki suami sama. Dan apakah adil itu juga termasuk dari hati? Karena Ana rasa istri yang lebih muda tentunya akan lebih
disayang. Syukron Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau bicara anaknya 6, baru 6 itu jemaah. Baru 6. Subhanallah ya. Ana ingat di Jember ini ada seorang yang menikah lebih dari 1 istrinya, punya anak kalau nggak salah 32. Anaknya 32. Jadi kalau bicara rizki, itu Allah yang ngatur. Dan setiap anak itu punya rizki masing-masing. Bukan makan rizki bapaknya. Bukan makan rizki ibu. Jadi tatkala seorang suami tadi, dia ingin menikah kembali. Karena merasa dia punya cukup harta. Tadi kita udah bicarakan tentang hukum asalnya poligami ini. Apakah dia dianjurkan atau dia mubah-mubah aja. Mubah-mubah aja. Artinya kalau cukup 1 bisa jadi itu lebih utama buat dia. Kalau dia nggak cukup ya maka hendaknya dia menikah lagi. Tapi kalau sekarang dia udah 2 istrinya, udah cukup sebenarnya Ustaz. Tapi dia punya pandangan lain. Dia ingin membangun rumah tangga lagi, dia ingin punya anak yang lebih banyak. Niatnya mungkin ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga tadi ingin menyelamatkan perempuan-perempuan yang nggak punya istri. Dengan niat itu, maka dia akan mendapatkan pahala sebenarnya. Jadi ketakutan kepada rizki itu nggak seharusnya ada pada diri muslim. Kenapa? Karena yang ada bisa jadi habis. Kita bicara kita yang ada sekarang, momennya ada orang kaya raya hari ini ya, dia istrinya 1, bisa jadi dia jatuh miskin, kebakaran semuanya, hilang semua hartanya. Maka adalah bertawakal kepada Allah SWT. Jadi kita bicara sekarang. Kalau sekarang punya kemampuan untuk menikah dan sang suami mau nikah lagi, tafadhol. Kalau dikatakan tadi, dia sudah punya anak 6, baru 6. Jadi, Ana sering sampaikan, ada ustadz juga di Bondowoso ya. Dan kalau nggak salah, dia itu punya anak 28. Dari 1 istri. Dari 1 istri 28. Bayangkan jemaah. Gimana kalau istrinya 2, 3, 4. Jadi 100 tuh anaknya. Kalau 1 istri punya 28. Jadi Ana rasa itu tidak perlu dikhawatirkan. Kalau urusan rizki dikatakan nanti takut ekonominya nanti turun, ini itu serahkan sama Allah SWT dan suami akan diuji. Semuanya akan mendapatkan ujian. Semua akan mendapatkan ujian. Kemudian berkaitan dengan apa lupa lah jemaah. Apa tadi akhir pertanyaan? Apakah adil itu juga dengan hati, dengan perasaan? Ya, nah. Ya, apakah adil itu juga dituntut urusan hati? Enggak. Tadi kan dibacakan di surat An-Nisa ayat 129 tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian enggak akan mampu berlaku adil kepada perempuan-perempuan itu walaupun kalian berusaha. Ini berkaitan dengan adil dalam hati. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengarahkan fala tamilu kullal mail. Ya udah, kalian jaga hati kalian, jangan sampai kalian terlalu condong sama salah satu istri, yang lainnya dibiarin, nggak dipedulikan, nafkah aja dikasih, tapi tidak dikasih cinta mereka. Hanya seperti perempuan yang tadi punya suami, tapi kayak nggak punya suami gitu. Secara status punya suami, tapi suaminya tidak mempedulikan dia. Rasul SAW beliau berdoa, Allahumma hadha qasmi fima amlik. Ini pembagianku yang aku miliki. Akhirnya pembagian bermalam, pembagian nafkah, tempat tinggal, ini yang aku miliki. Maka beliau mengatakan, jangan engkau mencelaku, fala talumni fima tamlik wala amlik. Untuk sesuatu yang engkau pemiliknya, tapi aku nggak memiliki hal itu. Itu urusan hati. Maka Nabi SAW ketika ditanya siapa perempuan yang paling beliau cintai, beliau mengatakan Aisyah. Itu kalau bicara hati. Jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau dikatakan istri kedua, istri lebih muda, selalu lebih dicintai sama istri, lebih dicintai daripada istri tua, belum tentu. Belum tentu. Kenapa Anda katakan itu? Masalahnya,
Ini masalahnya. Kadangkala nih, istri yang kedua ini lebih bisa mengambil hati suami. Karena dia sebagai penumpang baru di kapalnya suami. Sedangkan istri tua ini, akhirnya karena dia nggak nerima, atau dia menerima dengan berat, kadangkala dia masih suka emosi, kadangkala ngomong sama suami ngangkat suara. Akhirnya suami itu kalau ke rumah istri tua, pikiran dia, ya Allah, ahsan di rumah istri muda. Kadangkala seperti itu. Namun tatkala istri tua ini bisa memposisikan dirinya, tadi dia sabar, tetap dia taat dan melayani suaminya. Kemudian dia berusaha untuk berbuat baik kepada suaminya dan kepada istrinya. Kemudian yang ketiga dia menahan emosi. Itu bisa jadi sang suami lebih betah di rumah istri tuanya. Di situ ada anak-anaknya. Kita tahu al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Kalau bicara nafsu, seks, maaf ya. Iya, dia salurkan selesai. Selesai dia salurkan. Setelah itu dia menjalani kehidupan ini. Ada anak-anak Masya Allah yang bikin orang tuanya kangen ya. Yang orang tuanya kalau berangkat kerja itu ngelihat anaknya orang, dia ingat sama anaknya sendiri. Disinilah bagaimana istri tua ini membuat rumahnya itu menyenangkan gitu. Dan dia akan bersaing sama istri mudanya. Oke lah, mungkin sang istri tua ini secara fisik ya, mungkin dia tidak seperti istri muda. Tapi dia memiliki cinta dan kasih sayang dan pelayanan yang lebih daripada yang muda. Yang muda tuh tahu suaminya ketika sukses. Tapi bagaimana istri tua ini yang bersama-sama berjuang bersama suaminya sehingga dia sukses. Suami insya Allah akan ingat selalu sama istri tuanya ini. Asalkan tadi kondusif rumah istri pertama ini. Maka jangan sampai istri pertama ini akhirnya tadi. Atau istri kedua ketika suaminya nikah lagi sama yang ketiga. Yang ketakutkan kan istri kedua akhirnya. Istri pertama udah biasa. Istri kedua yang ketakutan suaminya nikah lagi. Kenapa dia pikir nanti dia akan lebih cinta sama istri ketiganya. Yang ketiga nanti akan takut sama istri yang keempat. Setelah 4 nih gimana nih? Mungkin suami menceraikan salah satunya. Dia kawin lagi umpamanya. Hidup ini ujian dari Allah SWT. Maka berusahalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan sang suami jangan dipikir dengan istri 4 kemudian gak ada fitnah perempuan buat dia. Tetap dia difitnah sama perempuan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki daripada kaum wanita. Jadi yang punya 4 istri jangan dipikirkan, oh dia sudah selamat dari fitnah wanita. Tidak, jemaah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini banyak sekali yang serupa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, saya istri pertama yang dipoligami. Saya memperbolehkan suami poligami, melayani terbaik, namun hati jujur masih selalu sakit dan tidak ikhlas. Namun saya melihat suami saya tetap bahagia. Apakah saya masih dapat pahala dengan kondisi hati saya seperti ini? Jazakallah khair Ustaz. Nah, ya. Jadi kalau bicara musibah yang menimpa, itu tingkatan manusia kan beda-beda. Ada tingkatan yang tidak diperbolehkan, yang namanya al-jaza. Itu dia nggak sabar, dia marah-marah, ya. Kadang-kala dia akhirnya mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan. Ini kondisi yang tidak diperbolehkan. Kondisi yang standar adalah sabar, menahan diri. Dia nahan diri. Hati itu masih bergejolak. Tapi dia tahan diri. Dia berusaha untuk menerima, tapi belum menerima kadang-kala dia. Tapi itu takdir Allah ya, yang dia harus jalanin. Maka yang ada itu sabar. Tapi itu standar yang dia akan dapat pahala insya Allah kalau berharap pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi penghapusan buat dosa-dosa dia. Tingkatan yang lebih naik itu adalah tingkatan ridha. Ridha dengan takdir Allah, dia menerima, dia mulai berpikir, yalah kan ini sudah hukum Allah, aku akan jalani, aku sebagai seorang istri
dalam kehidupan dunia ini, memang seperti ini yang harus aku lakukan. Dan mulai berpikir lebih baik lagi menjalani kehidupan ini. Nggak memikirkan suaminya yang kawin lagi. Karena ada orang yang sakit, jemaah. Seperti ada orang yang sakit kanker. Awal dia dapat berita, ternyata dia mengidap kanker. Itu biasanya dia shock. Tapi setelah berlewat waktunya, ya, dia mulai bisa menerima kondisi itu. Dia ridho sama apa yang Allah berikan kepada dia. Lalu nanti bisa jadi naik tingkatannya menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Ternyata dengan seperti ini ada hal-hal lain yang bisa aku kerjakan. Dengan suami kawin lagi, mama ini tingkatan yang syukur. Alhamdulillah anak sekarang bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Ustaz dulu ketika suami belum kawin lagi, ya anak itu kurang taat sama Allah, Ustaz. Tapi alhamdulillah dengan suami kawin lagi, anak semakin dekat sama Allah, anak semakin banyak istighfar, anak semakin banyak sholat malam, anak sekarang bisa puasa sunnah, Ustaz. Yang dulunya, anak ya karena suami ada di rumah terus sulit mau puasa sunnah kadang-kala. Jadi nanti tingkatannya bisa sampai ke syukur. Dan orang yang sabar ini berat. Usahakan pindah naik tingkatannya menjadi orang yang ridha. Dan kalau bisa nanti bersyukur. Bersyukur tentunya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takdir Allah itu indah. Dan kalau kita melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lainnya, kita mengatakan, ya Allah, nikmatmu banyak sekali. Urusan suami kayak gini, aku nggak ingin. Akhirnya tadi jadi stres mikirin suami, mikirin sama bininya. Tadi katakan suami ini kok bahagia, masa anak yang mau gila, Zat, menghadapi suami seperti ini. Dan istri juga berpikir positif. Jangan sampai tadi hasil usaha dia bersama suami lalu diserahkan kepada perempuan tersebut. Ketika engkau harus gugat cerai. Jangan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya, Bismillah, afwan Ustaz. Kalau istri merasa tidak mampu melayani suaminya, tidak mampu bukan karena sakit, tapi karena saat suami ingin berhubungan biologis, istri sedang repot selalu dengan anak-anak. Dan anak-anak juga sulit untuk pisah tempat tidur dengan orang tua. Akhirnya istri merasa iba. Lalu istri mengizinkan suami untuk menikah lagi kalau memang sudah ada calonnya. Tapi suami minta istri yang mencarikan. Apakah salah sikap istri tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, jemaah, ini tadi di antara sebab khusus poligami yang kita sampaikan. Ada istri-istri yang tidak mampu melayani suami, baik itu karena sakit atau karena kesibukan dia. Ada istri yang sibuk ngurusin anak-anak nggak bisa ranjang umpamanya. Ini sikap yang mulia bagi seorang istri ketika mengizinkan suami. Karena pada hakikatnya suami nggak perlu izin gitu. Tapi karena di negeri kita, kalau seorang hendak menikah lagi itu, kalau ingin pernikahan itu resmi, harus ada izin dari istri pertamanya. Anda rasa ini merupakan sifat yang mulia. Ya. Sifat yang mulia. Tadi seorang perempuan rela memberikan hak dia mengalah sama suaminya. Dia kan ingin suami milik dia aja. Dia hanya memberikan kesempatan buat suami untuk menikah lagi, sehingga dia tidak direpotkan sama suaminya, dan suami pun bisa menyalurkan syahwat dia ke tempat yang halal. Anda rasa ini sebuah kemuliaan dan kehormatan buat wanita. Hanya saja, tolong perempuan yang seperti ini berdoa mohon sama Allah SWT ditetapkan hatinya. Karena ada yang di awalnya membolehkan ya, setelah dia suaminya kawin lagi, mulai bisikan-bisikan setan datang kepada dia yang mengatakan suamimu tidak adil, sekarang lagi nggak perhatian sama engkau. Jadi perempuan ini tetap diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun itu sebuah kehormatan ketika wanita melakukan itu. Dan ini contoh-contoh seperti ini jamaah. Banyak juga seperti perempuan yang kadang-kala dia harus merawat ibunya. Dia ingin berbakti sama ibunya yang tinggal sendirian. Maka solusinya tadi seperti perempuan ini. Dia katakan, sudahlah bang, engkau nikah lagi. Biarkan engkau di rumah ibuku. Engkau perlu perempuan yang merawat ibumu, engkau cari perempuan. Tafadhol. Tapi jangan keluarkan aku dari rumah ibuku, aku ingin merawat dia. Jadi ini menjadi solusi buat perempuan yang memang seperti dalam pertanyaan tadi.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal pernikahan saya baik-baik. Namun tahun terakhir suami saya tidak dapat memenuhi kewajiban batinnya pada saya. Sudah berobat tapi belum sehat benar. Tiba-tiba suami bilang dia merasa bisa terbangkit dengan teman wanita di kantornya dan agar sembuh berharap untuk menikah. Mungkin maksudnya menikah siri. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya ingin suami sembuh karena saya juga butuh tapi tidak rela kalau harus berbagi. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya. Kalau tadi dia mengatakan hasratnya dia itu bangkit ketika dengan teman wanita di kantornya, yang ditakutkan dia kena sihir. Ada salah satu jenis sihir itu yang menghalangi perempuan ini atau laki-laki ini untuk menghubungi istrinya. Tapi sama perempuan lain jadi dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ana rasa yang perlu dilakukan adalah coba diruqyah ini suami. Kemudian dia diajak untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menundukkan pandangan ya. Karena kalau tadi dikatakan dia sama kawan perempuannya itu bisa bangkit. Ini berarti kan udah setan, sama yang halal nggak bangkit, sama yang haram bangkit dia seperti itu. Jadi Ana rasa ini sebelum berpikir suami untuk nikah lagi, coba suami diruqyah, diajak untuk banyak-banyak berzikir pagi dan petang. Karena kalau bicara suami mau nikah lagi, itu menjadi setelah diperbolehkan sebenarnya dengan syarat-syarat tadi yang kita udah bicarakan. Bukan sekedar dia supaya dia sembuh di penyakitnya itu dengan menikah lagi, tapi syarat untuk berlaku adil, memberikan nafkah itu harus dipertimbangkan kemampuan dia untuk memiliki 2 istri. Jadi kalau sang istri ingin tadi sang suami ini sembuh, mungkin tadi yang Anda sampaikan, dia diruqyah ya, diruqyah. Kalau memang nggak mampu ruqyah mandiri, bisa datang ke ustadz-ustadz yang memang dia meruqyah secara syar'i. Tapi kalau mampu lebih baik meruqyah diri sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Fikum mubarak. Ya, pertanyaan berikutnya ini agak lumayan. Sebentar Ustaz. Baik, ada beberapa pertanyaan serupa Ustaz. Nah. Intinya adalah Ustadz sekarang qadarullah banyak janda dan gadis yang belum menikah. Boleh tidak melamar untuk dipoligami Ustadz atau orang soleh lainnya? Apakah termasuk merendahkan harga diri para soleh dan para Ustadz dan soleh gitu Ustadz? Dan apakah apakah termasuk merendahkan diri para ustadznya maksudnya? Ya, dengan kita melamar kepada mereka. Dan apakah wanita juga punya hak sebenarnya untuk menolak poligami? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya jamaah, ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan menawarkan diri kepada orang soleh. Ya kalau sekarang kita berpikir ya, banyak janda-janda yang nggak punya suami, gadis-gadis yang belum nikah juga. Apakah boleh mereka menawarkan diri mereka kepada orang soleh? Boleh-boleh aja. Dan itu tidak dikatakan pelakor jamaah. Itu tidak dikatakan pelakor. Ada perempuan yang datang kepada Nabi SAW menawarkan diri. Dia menawarkan diri. Dan ini salah satu sebab khusus poligami. Karena kalau orang nggak kepingin poligami, atau ada yang menawarkan diri gitu loh. Setelah itu dia kok tertarik ya, ternyata ada yang mau sama dia gitu loh. Dia pikir nggak ada yang bakal mau sama dia, ternyata ada yang mau sama dia. Kemudian dia akhirnya berpoligami. Apakah ini merendahkan ustadznya? Enggak sebenarnya. Dan ustadz itu pun, orang soleh itu pun punya pilihan menolak.
Kadangkala dia nggak cocok sama perempuan tersebut, dia memang berpikir enggak lah, aku cukup satu, aku nggak mau ruwet ngurusin istri dua gitu ya. Ada mungkin orang-orang yang seperti itu yang dia mencukupkan diri dengan satu dan dia bersabar. Dan juga para ulama membicarakan apabila seorang laki-laki itu meninggalkan poligami padahal dia mampu dan dia itu mau, dia meninggalkan poligami karena ingin menjaga perasaan istrinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala dan itu amalan yang mulia buat dia. Di mana Rasul SAW ketika menyebutkan amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah sururun tudkhiluhu ila muslim. Yaitu kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang muslim. Jadi tatkala dia memang berniat untuk menjaga perasaan istrinya, insya Allah sang suami akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika dia niatkan memang untuk itu. Baik, itu jadi bukan satu penghinaan buat ustadz, perendahan buat ustadz, enggak. Dan itu juga tidak merendahkan posisi wanita. Ya. Tidak merendahkan posisi wanita. Karena pernah kejadian, sahabat Nabi yang lupa, Pak Abu Darda, ya, atau yang lainnya, ketika dia meriwayatkan hadis, ada perempuan yang menawarkan diri kepada Nabi SAW. Perempuan ini mengatakan, anaknya mengatakan, ya Allah kalau nggak ada malunya perempuan itu. Kata bapaknya, enggak, dia lebih mulia dari engkau. Dia menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Itu diperbolehkan. Tapi kalau bicara apakah punya hak perempuan menolak poligami? Menolak hukum poligami nggak boleh. Menolak hukum poligami nggak boleh. Karena itu sudah hukum Allah Azza wa Jalla yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran Karim. Itu sebuah ketentuan yang kita sebagai seorang muslim, ya kita harus beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan ridha dengan ketentuan dan hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara suaminya, tinggal sekarang ketika suaminya poligami, kemudian dia gugat cerai, dia dikatakan dia durhaka kepada suami. Dan perempuan mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang sesuai dengan syariat, maka dia tidak akan mencium bau surga. Di sini yang jadi masalah. Makanya kalau sang perempuan kan, enggak usah, anak takut, umpamanya, anak takut nggak mampu, ini, itu. Ya, ada yang mengatakan takut. Oh, lisannya mengatakan takut, hatinya mengatakan nggak mau sebenarnya poligami. Jadi kalau memang dia, enggak, anak memang takut nggak bisa ya melayani suami lagi, ini, itu. Ya, bismillah, ketakutan itu kadang-kala tidak benar. Tapi kalau engkau mau menerima dengan apa yang terjadi dan engkau bersabar, ya ada memang perempuan yang setelah dipoligami, dia nggak mampu lagi. Nggak mampu lagi dia melayani suaminya. Ada kebencian kepada suaminya, sehingga kewajiban-kewajiban dia nggak dapat dia laksanakan kepada suaminya. Maka bercerai bisa menjadi solusi pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Kita ada satu yang mau bertanya langsung. Nah, kayak ya, fadl. Baik Ustaz. Ukti Dinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, tafadhal. Ahlan, baik Ustaz. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Semoga Ustadz, si Sesa, dan seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini selalu dirahmati Allah dan diberi perlindungan oleh Allah. Amin Allah. Ustadz, saya punya 2 pertanyaan yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan tema Ustadz. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana ya Ustadz cara menggugah ketika orang tua kita tidak bisa menerima dakwah yang dilakukan oleh keluarga ataupun anak-anaknya, baik itu istri ataupun anak-anaknya Ustadz. Karena saya dan keluarga juga sudah mencoba untuk menasehati dengan lisan, bahkan dengan perbuatan kita sudah mencoba untuk terus mengajak, bahkan setiap pagi pun
ibu saya rutin selalu menyetel murotal seperti itu Ustadz. Tapi sampai saat ini belum ada perubahan atau belum tergerak hati beliau untuk bisa kembali kepada apa yang memang Allah ridhoi seperti itu Ustadz. Nah, kebetulan di masa mudanya beliau ini adalah seorang musisi Ustadz. Jadi di masa tuanya ini beliau lebih senang menjadikan musik itu sebagai pelarian atau penghiburan atas dirinya. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ngerasa sedih, pasti larinya itu ke musik, walaupun kita sudah mengingatkan, mencoba untuk mencari alternatif lain, tapi tetap tidak bisa Ustadz itu seperti apa. Tapi sholat apakah, itu? Tidak Ustadz. Ya, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, mohon izin Ustadz, pertanyaan kedua itu niat seseorang itu kan berada di hati ya Ustadz. Sedangkan kadang kita mungkin ngerasa, oh mungkin ini niat hati kita udah lillahi ta'ala, udah untuk mencari ridha Allah. Kita merasa niatnya sudah lurus, tapi takut apakah ternyata hati ini mengelabuhi diri kita sendiri, merasa sudah di jalan yang benar, merasa sudah punya niat yang lurus, tapi ternyata bisa saja ternyata itu hanya prasangka-prasangka dan ternyata Allah melihat hati kita lain. Nah, bagaimana Ustaz, apakah ketakutan seperti itu baik atau ternyata harus dikurangi atau seperti apa? Apakah itu suatu yang memang baik untuk dipertahankan atau seperti apa Ustaz? Karena jujur saya takut dikelabuhi oleh hati dan prasangka diri saya sendiri, merasa sudah memiliki niat yang baik, ternyata belum Ustadz seperti itu. Mohon nasihatnya Ustadz dan doanya. Jazakallah khairan khairan. Nah, jamaah. Ya, kayaknya di Jember ini udah adzan asar sebenarnya. Ana akan berusaha menjawab pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan menasihatin orang tua ya. Ya, kita perlu bersabar. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bersama istrinya. Bagaimana Nabi Lut alaihissalam bersama istrinya. Bagaimana Nabi Ibrahim bersama bapak. Ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan hidayah itu Allah Azza wa Jalla. Kita ini hanya berusaha. Makanya kadangkala orang tua, kerabat kita yang kita dakwain, itu memang belum mau menerima dakwah. Tapi kita tetap harus bersabar. Bagaimana caranya? Di antara cara yang paling utama tadi, kalau bicara, ada banyak mungkin kesalahan dilakukan oleh orang tua kita. Yang jauh dari jalan yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bertahap kasih tahu orang tua. Bagaimana sekarang sholatnya? Kalau bicara sholat ini, menyuruh orang sholat itu harus dimulai dengan mengajak dia beriman kepada Allah dan Rasul. Menumbuhkan keimanan itu. Sehingga duduk sama orang tua. Kalau bicara dihidupkan murattal, ya dia termasuk orang yang mungkin nggak suka dengan murattal itu. Apalagi dia nggak paham sama artinya. Bagaimana sekarang diajak baca ayat ini. Duduk sama ayah umpamanya. Anaknya duduk, ayah nih. Ternyata artinya surat Al-Hakumut Takatsur umpamanya. Ayah tolong bacakan ayah, kita yang mau dengar ini artinya doang ayah, kata dia. Kita tuh cinta banget sama ayah umpamanya. Jadi anak-anaknya ini duduk dan minta ayahnya membaca hal itu. Itu termasuk yang menumbuhkan keimanan. Lalu diajak ayahnya ziarah kubur umpamanya. Itu termasuk melihat kepada orang-orang yang di bawahnya. Itu juga akan menumbuhkan keimanan ya, membuat hati ini lebih lembut lagi sehingga mudah menerima nasihat. Jadi memang ada hati yang telungkup, yang terbalik seperti mangkok yang terbalik. Kita mau kasih apa, gak bakalan masuk. Apa yang harus dilakukan? Gimana dibalik dulu nih. Itu hati yang telungkup. Ada hati yang tertutup dengan noda-noda hitam. Apa yang perlu dilakukan? Karat-karatnya itu, noda-noda itu dibersihkan dahulu. Dengan cara tadi diajak untuk istighfar ayah, ya,
Mungkin kasih cerita-cerita ayat tentang orang-orang yang bertobat kepada Allah. Sampaikan kepadanya tentang besarnya rahmat Allah. Ada kemungkinan orang itu bertobat dan kembali kepada Allah. Dan bisa menjadi lebih baik daripada orang yang tidak berbuat dosa. Jadi kadang-kadang ada orang sana kayaknya jadi orang jahat. Selama dia nggak ada keinginan untuk berubah karena dia berburuk sangka sama Allah SWT. Jadi yang perlu dilakukan adalah mengenalkan Allah kepada dia. Adapun yang kedua berkaitan dengan tadi, kadang-kala kita tuh merasa udah ikhlas. Kita perlu takut kalau kita merasa sudah baik. Makanya kondisi orang-orang beriman itu wa yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Jadi mereka itu berbuat baik, berbuat amal soleh dalam kondisi hatinya takut nggak diterima, takut nggak diterima. Jadi kalau ada perasaan, oh kau sudah soleh, ini setan yang membisiki. Katakan aku banyak dosa. Jadi kita itu memandang diri kita penuh dengan dosa dan kita berbaik sangka sama Allah SWT. Jadi kita selalu berburuk sangka sama diri kita. Ada yang kurang sama anak, ada ini, ada itu. Berurusan dengan niat juga tadi, kita perlu takut. Jangan-jangan ini bisikan setan. Ketika datang perasaan itu, berdoalah. Allahumma taqabbal minna. Innaka antas sami'ul. Ya Allah, terima dari kami, ya Allah. Wa tub alaina. Dan tobatlah. Berikan tobatmu kepada kami, ya Allah. Engkau maha pemberi tobat dan maha pengasih. Jadi itu yang selalu ada pada diri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan. Jazakumullah khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz. Silakan Ustadz, kalau sekarang sudah azan, kita tutup langsung dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik bagi akhwat, jazakumullah khair atas kehadiran di kajian hari ini. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan tadi bisa dibacakan, dan untuk pertanyaan langsung juga tidak semua. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di kajian sisa berikutnya yang akan nanti diinformasikan berikutnya. Saya akan